Selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ini pakai masker? Sehat? Oh iya, oke. Jadi semuanya sehat. Ya. Senyumnya mana? Oke ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan diawali dengan doa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang datang lebih awal? Sania. Ya, silakan Sania, silakan pimpin doanya. Jangan lupa untuk ajak temannya. Silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan duduk dulu ya. Pertama untuk Sania dulu karena sudah datang lebih awal ya. Salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya. Ada yang hadir hari ini? Semuanya hadir. Semuanya hadir ya. Coba Pak berhitung dulu dah supaya cek apa benar semuanya hadir. Mulai dari dia. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Oke, semuanya 11 ya. Jadi semuanya sudah hadir. Oke. Nah, sekarang Pak akan ajak dulu kalian tepuk PPK dan salam PPK ya, atau tepuk karakter. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Iya, jadi sudah semuanya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Nah, silakan anak berdiri. Oke, silakan berdiri. Semua berdiri. Berdiri dengan tegak. Oke, kita bernyanyi lagu wajib nasional. Yang suci berkibar di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujian bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatku berbeda. Sang merah putih dan perwira berkibarlah selama-lamanya. Sekali ya. Benderaku, bangsa suci dan berkibar di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujian bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatku membela. Sang merah putih yang berkibar berkibarlah selama-lamanya. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk. Silakan ya. Nah, dengan menyanyikan lagu wajib nasional, harapkan anak-anak semuanya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sesuai dengan tepuk kita tadi ya, PPK ya, ada nasionalis yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi sudah berdoa yang religius dan yang kedua sekarang nasionalis sudah anak-anak lakukan. Jadi dengan menyanyikan lagu wajib nasional, anak-anak diharapkan memiliki rasa cinta tanah air ya. Nah, jadi tadi
kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Wali Nasional. Sekarang kita menyepakati kesepakatan kelas hari ini. Jadi kesepakatan kelas hari ini yaitu anak-anak selama kegiatan pembelajaran jangan lain-lain ya. Kita harus belajar dengan penuh semangat. Ya, jangan kalau sudah waktunya diskusi. Kalau sudah waktunya mengerjakan tugas atau presentasi ya begitu. Nah, silakan anak dulu siapkan dulu alat tulisnya, keluarkan dulu ya. Buku, pulpen, buku siswanya dikeluarkan dulu. Sudah? Oke, jika sudah. Nah, kita biasakan lagi untuk membaca atau literasi membaca selama 5 menit minimal ya. Silakan anak membaca bacaan bebas, bacaan apa saja. Nanti akan diacak siapa yang akan menyampaikan hasil bacaannya. Ayo semua siapkan dengan baik ya. Boleh bacaan yang panjang atau yang pendek silakan. Yang penting anak-anak membaca. Ya. Berarti di Jarum 12. Nanti anak-anak sampaikan aja.
baca. Sudah. Baca, ambil poin-poinnya ya. Ya, gitu. Nggak harus ya, kalau kita sudah tahu intinya nggak perlu. Coba. Yang sudah ya. Jadi sudah 5 menit anak-anak sudah membaca bacaan yang bebas untuk di tahap ini. Jadi anak-anak membaca bacaan yang bebas dulu ya selama 5 menit. Nah, kemudian sekarang Pak akan coba minta anak-anak mungkin salah satu aja ya dari anak-anak untuk menampilkan atau untuk menyampaikan hasil bacaannya, hasil dari membacanya ya. Nah, Pak gunakan bantuan seminar supaya anak-anak merasa adil ya, tidak Pak tunjuk sembarang gitu ya. Oke, siapakah yang akan mendapat hadiah? Kita mulai ya. Klik. Nah, ternyata Satya ya. Oke. Teman-teman, saya ingin menyampaikan apa yang saya sudah baca tadi. Mengapa batik Indonesia bisa diluncurkan luar negeri? Kenapa? Karena ada iklan untuk poster Dan sebagainya. Terus ada lagi? Ada itu aja. Jadi tadi pembacanya tentang mengapa batik bisa mendunia ya. Jadi dengan adanya iklan berupa poster. Oke, jadi itu ya. Nah, Pak tegaskan lagi soalnya saya agak ragu-ragu mungkin karena masih ya, masih grogi mungkin ya. Oke, jadi buat salut untuk Satya ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Silakan itu Satya. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, itu tadi anak-anak sudah mencoba untuk menyampaikan hasil bacaan yang sudah dibaca. Jadi anak-anak sudah semuanya tadi sebenarnya sudah menyiapkan ya. Tapi ternyata Satya lah yang lebih beruntung untuk menyampaikan ke depan. Oke, mungkin di esok hari kita coba lagi. Siapa tahu nanti yang belum dapat nanti dapat ya. Ya, ya. Jadi sudah menyampaikan itu saja ya. Nah, sekarang Pak ada sedikit pertanyaan nih untuk kegiatan berikutnya, yaitu yang pertama, masih ingatkah anak-anak dengan kerajinan batik yang mendunia? Masih ya. Kemudian yang kedua, mengapa kerajinan batik bisa mendunia? Kira-kira mengapa? Karena brosur. Karena ada reklame atau ada iklan. Oke, benar ya. Jadi ada reklame berupa iklan. Kemudian adakah hubungannya dengan ASEAN? Ada. Apa yang kira-kira hubungannya dengan ASEAN? Globalisasi. Oke, ada lagi mungkin. Kira-kira apa kaitannya dengan ASEAN? ASEAN anak-anak tahu ASEAN kan? Tahu. Ya, jadi ASEAN itu apa? Negara-negara yang bergabung di wilayah Asia Tenggara. Ya, jadi ada berapa itu yang gabung di ASEAN? Ada 10 negara. Bagus. Jadi adakah hubungannya dengan ASEAN? Jadi tadi anak-anak bilang katakan ada hubungannya itu berkaitan dengan globalisasi. Kira-kira ada lagi tak hubungannya? Kenapa bisa batik itu mendunia ketika ada hubungannya dengan ASEAN? Adalah
Mungkin ada yang sudah baca atau bagaimana? Ada? Jadi hubungannya di mana? Jadi hubungannya itu dengan adanya kerjasama di antara negara ASEAN, Indonesia bisa memperkenalkan batiknya ya lewat acara-acara ASEAN ya, pameran di ASEAN di antara negara ASEAN. Jadi ada pameran ya. Jadi sanalah hubungannya batik mendunia dengan ASEAN. Nah, jadi kita akan belajar tentang hal tersebut. Jadi kita akan belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-5 dengan tujuan yaitu yang pertama, ya siswa dapat menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, siswa dapat menuliskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam bentuk ASEAN. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan informasi ya tentang peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Jadi itu yang kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu ya supaya semangat. Tepuk semangat. Ya, oke, sudah semangat. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut lagi membaca ya. Karena hari ini kita temanya akan selalu membaca. Silakan baca. Ini bacaannya juga ada di buku siswa ya. Coba dicek. Ya, oke, benar. Silakan. Dibaca lagi selama 5 menit. Tidak 5 menit sih. Tergantung sudah selesai. Kalau sudah selesai ya. Oke. Di layar kelihatan? Kelihatan ya. Nah, di buku juga ada.
Sudah. Oke, sudah membaca ya. Jadi anak harus tahu dong tujuan kita membaca itu adalah untuk apa? Untuk mendapatkan informasi. Jadi dengan membaca pasti kita akan mendapatkan informasi. Kita punya tambahan apa? Ilmu atau pengetahuan. Jadi itu pentingnya membaca ya. Anak-anak jika tidak membaca, malas membaca, pasti sih nawang aku dadanya. Paling cuma tahunya TikTok ya generasi milenial ya. Ya tidak apa-apa generasi milenial, biasanya di TikTok juga banyak informasi, tapi tetap jangan lupakan literasi membaca. Oke, bagus. Nah, sekarang lagi kita menyampaikan hasil membaca tadi ya. Nah, semoga kali ini ada yang beruntung yang kedua. Masa Satya lagi? Oke. Oh, Sania ya. Banyak sekali ya. Saya sudah beruntung ya. Silakan ya. Tidak usah disampaikan aja apa yang tadi kita baca. Masa ada ini? Nah, Pak bantu ya. Ya nanti Pak bantu dikit-dikit. Ya banyak-banyak deh. Pak. Sudah dimulai dari tadi baca tentang matematika. Ya. Teman-teman, saya akan menyampaikan apa yang saya baca. Saya tadi membaca. Saya tadi membaca tentang Baca ya. Yang bilang tentang batik. Yang mendunia. Yang mendunia. Ya. Jelas. Batik pertama kali Batik pertama kali dikenal di Pulau Jawa ya. dikenal di Pulau Jawa. Jelas. Dan sekarang batik mendunia Ya, di negara ASEAN. di negara ASEAN ya. Siapa namanya itu yang tadi menggunakan batik dalam kesehariannya itu siapa namanya tadi? Kalau anak-anak ingat? Nelson Mandela ya. Nelson Mandela ya. Nah, jadi sekarang dulu kan batik masih digunakan untuk keratonnya, apa namanya, bangsawan keratonnya. Jadi sekarang sudah tidak lagi, jadi digunakan oleh ya semua kalangan ya, semua orang ya, bebas ya. Jadi iya benar, dari negara-negara lain. Oke, jadi itu tadi hasil membaca dari Sania ya. Mungkin masih juga agak grogi, jadi agak takut, tapi tidak apa-apa, sudah berani mencoba. Suaranya sudah jelas, Pak suka dengan suara yang jelas. Nanti siapapun yang presentasi suaranya harus jelas. Oke, tepuk salut untuk Sania dong, tepuk salut. Oke, silakan ada Sania. Ya, jadi kita punya pemenang tadi sudah Satya dan Sania. Jadi itu pemenangan. Iya, baru ya. Jangan jodoh-jodohan dulu ya, masih kecil nanti. Nah, tadi kan anak-anak sudah membaca ya. Nah, sama-sama sudah membaca dan sudah ada yang presentasi atau yang menyampaikan hasil bacaannya. Nah, sekarang Pak ada sedikit pertanyaan ini terkait dengan apa yang sudah dibaca tadi. Dari mana asalnya batik? Dari Pulau Jawa. Ya, dari Oh, daerah Jawa. Aku tadi sudah jawab sama-sama ya. Ternyata refleks teman-teman karena sudah semua baca, anak-anak semua sudah baca, jadi refleks semuanya Pulau Jawa. Oke, benar ya. Kemudian yang kedua, mengapa motif dari kerjaan batik berbeda-beda? Ya, dari Oh iya, benar sekali ya. Karena memiliki tingkat sosial budaya yang berbeda-beda ya. Ya, benar sekali. Ada lagi? Mungkin ada punya jawaban lain? Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Iya, benar sekali. Ada dari bacaannya berdasarkan area bacaannya. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk salut dong untuk Ayu dan Sania. Tepuk salut. Jempol, salut. Oke, sekarang yang ketiga. Apa tujuan awal dan sekarang? Apa tujuan awalnya dulu dan sekarang dalam membuat kerajinan batik? Tujuan awalnya ngapain? Apa?
untuk para ya untuk para petinggi keraton, tujuan awalnya penguatan batinnya ya. Nah, tapi sekarang untuk apa? Ya untuk semua kalangan, benar sekali ya. Jadi itu. Jadi tadi kita sudah membaca dan kita sudah menemukan apa informasi yang sudah ada dibaca di bacaan. Oke. Anak-anak Pak pintar semua ya. Nah, sekarang kita akan pembentukan kelompok. Seperti biasa, supaya kelompoknya heterogen atau berbeda-beda, tidak menunjuk sendiri, tidak mengajak sendiri. Jadi Pak ajak bagi. Dari mana? Dari Lydia. Baru ke Yuda ya. 1, yang keras dong. 1, 2, 3, ulang. Lalu. 2, 3, 1. Oke, 2. Kemudian silakan anak-anak ya berkumpul seperti biasa tempat kelompoknya ya. Tempat kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di 2 ya kayaknya. 2. Ya benar 2. Ya kira 2. Ayo masuk sini. Ayo bangun. Get up, get up. Hah? Teman-teman tak ke sana. Oke. Berarti kelompok 1 anggotanya Pak Korban, kelompok 2. Oke, ambil kursinya, tarik 1. Pak dah. Di depan saja ya supaya terlihat semua. Awas dikit ya. Kelompok 1 kelihatan? Ingat ya, semua aktivitas anak-anak Bapak nilai. Jadi tolong nanti dengan kelompoknya bekerja dengan baik. Nah, sebelum kita mulai Pak ajak untuk konsentrasi dulu dah. Kita untuk konsentrasi ya. Konsentrasi. 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 Nah, Pak bagikan LKPD-nya dulu dan juga semua sama. Tolong bantu Pak ambil. Ya. Ya. Yang tulisannya bagus, menyumbang tulisan yang ini apa namanya? Yang lain menyumbangkan pikiran ya. Di bahan aja semua sudah tersedia, tinggal dicari di buku siswa juga sudah ada. Ya. Nah, sini jangan ada. Jangan lengkap kok ya. Tenang. Apa nulis? Doa. Ya, silakan isi dulu identitas kelompoknya, isi nama, baca petunjuk di LKPD-nya dengan teliti. Jangan dipetunjuk. Jadi waktunya seperti biasa mengerjakan selama 35 menit ya maksimal. Dilepas LKPD-nya dilepas tidak apa-apa biar supaya gampang bagi tugasnya. Nggak ada.
Jika ada kesulitan jangan segan untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Anak-anak belum tahu apa namanya peribahasa itu ya. Bapak di sini grogi. Ya. Putra, mas nanti ketiduran. Kemarin kan diskusi aja.
Pak sarankan semua anggotanya harus tahu soal juga ya, jangan sampai nggak tahu soal nanti. Minimal lah tahu soal ya, lalu kerjasamanya bagus. Ya. Menjadi peran. Yang ini yang singkat-singkat saja ya, bidang sosial titik 2 1. Itu bidang apa itu? Sosial ya. Kalau bidang yang diminta bidang sosial dan budaya, berarti bidang sosialnya apa aja, terus bidang budayanya apa aja, gitu ya.
Jangan ngomong. Pokoknya semua anggota kelompok harus tahu jawaban kelompoknya ya. Nanti akan berkaitan dengan evaluasinya. Dipercepat ya waktunya.
Ini bantu dikit apa manfaat apa bantu
Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, sudah. Sekarang siapkan dengan baik. Disiapkan untuk lakukan kegiatan berikutnya. Sudah disiapkan? Ya, coba nanti perwakilan bisa coba ditunjuk temannya siapa yang perwakilan. Yang suaranya lantang ya, yang suaranya jelas terdengar di ruangan ini ya. Jangan sampai kemik-kemik nanti kayak orang nahan sakit perut ya, harus suaranya lantang. Oke? Ya, boleh 2 orang, boleh 3 orang silakan ya. Nah, namun sebelum itu kita untuk konsentrasi dong seperti biasa ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke ya. Silakan kelompok berapa dulu? Ya, sebentar ya. Jangan sampai kena layar ya. Bisa lebih dikit. Lebih dikit. Ya. Oke, yang jelas. Om Swastiastu. Oh, jawab dong. Teman-teman kami dari kelas 1 ingin membacakan diskusi kami. Kelompok Sada Ayu Sunia Widya Sabukti dengan saya sendiri dan di kelompok Putra Salida Jaya ikut Putra Minta Dilo Tiap Diversi. Apa tujuan awal pembuatan batik? Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para peneliti keraton pada zaman kerajaan Nusantara. 2. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenal batik macam negara. Kerjasama regional yaitu kerjasama yang dilakukan beberapa negara di kawasan atau wilayah yang sama, contohnya Asia. Apa tanggapan Indonesia dalam kerjasama di bidang apa manfaat kemudian dari melaksanakan bersama kegiatan budaya dalam Ya, coba Pak minta sekali lagi jika ada temannya yang presentasi jangan berdiskusi ya. Siapkan pertanyaannya jika ingin bertanya kepada kelompok penyaji ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 terkait hasil mengerjakan LKPD-nya bersama kelompok. Mungkin ada anak-anak yang bertanya terkait pekerjaannya atau memberikan komentar. Saya Bapak persilakan. Ayo coba. Ada enggak yang bertanya? Mungkin terkait apa namanya langkah pengerjaannya bagaimana? Silakan. Ada? Ayo main malu kucing ini senyum-senyum malu-malu. Ayo apa pertanyaannya? dari Angkat tangan coba dari biar kelihatan dong. bahan aja. Kita dapat juga dari buku. Buku siswa dan bahan Aja. ajar itu tadi ya. Mungkin ada lain pertanyaan? Nggak ada ya, ada pas ya?
Ya, nanti sampaikan juga hasil dari pengerjaan atau diskusi kelompok lain ya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak komentari sudah bagus ya. Kita tepuk salut dulu kepada kelompok 1. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, silakan tepuk tangan. Silakan nomor 2. Ya, bersama siapa? Ya, soalnya Ayu, dari soalnya di Ayu langsung soalnya keras ya. Udah, nanti jangan sampai kalah dengan seorang cewek. Lewat mana? Lewat sana tadi, lewat belakangnya Wira. Ingat ya, siapin pertanyaannya ya. Siapa? Yuk, maju lagi. Nah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman. Dengan nama kelompok Ibu De Satya Pramana Putra, Ibu De Yuda Hendika Wirawan, Ibu Kulira Kanya Dewi, Nikada Ayu Dewati. Apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal batik adalah untuk memiliki keraton. oh iya, nomor 2. Nomor 2, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Juga sama nomor 3. Apa saja peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkungan ASEAN? Disebutkan. 1. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan Indonesia. 2. Membantu kegiatan kemanusiaan. 3. Membantu negara yang sedang berkonflik. Nomor 4, apa manfaat dan tujuan dari melakukan kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN? 1. Menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan, contohnya festival lagu ASEAN dan siaran program televisi secara bersama. 2. Melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya, contohnya kelompok Jaipong Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswa sekolah tinggi seni tari Vietnam. 3. Menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia HAM. HAM ya, hak asasi manusia itu ya, kepanjangannya disingkat HAM ya, dia HAM ya. Ya oke, anak-anak tahu sekarang HAM. Mungkin anak-anak dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Hah? Ya, Sania? Oh enggak. Ya, silakan. Kenapa bisa cepat mengerjakannya? Pakai kata yang kalimat yang baru ya. Kenapa kok pakai argumennya? Bagaimana cara mengerjakan soal yang ada di LKPD dengan cepat? Nah, baru benar ya kalimatnya ya. Ya, tidak apa-apa. Itu sudah berani mencoba bertanya pakai kata baru tidak baku ya. Silakan. Kenapa bisa cepat mengerjakan? Oh, sudah terbiasa menulis jadinya cepat. Iya, kesannya ada masa lihat Bapak. Oh iya, karena sudah terbiasa menjawab katanya Sania ya. Siapa saja yang menulis katanya? Ayu Widiawati aja. Oh iya, ada Ayu saja katanya ya. Semua gitu ya. Semua sudah bekerja sama mencari jawaban. Ya, kelompok dari 3, kelompok 3 ada yang bertanya? Enggak? Nah, ya, sudah terwakilkan pertanyaannya dari kelompok 1 ya, sudah banyak sekali kelompok 1 bertanya. Oke. Nah, karena sudah tidak ada, Pak minta anak-anak untuk memberikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Oke, silakan duduk kelompok 2. Semangat. Sekarang yang ditunggu-tunggu ya, kelompok terakhir. Silakan kelompok 3.
sekarang nanti kedengeran suaranya nanti. Iya. Yang keras ya. Nama kelompok itu koma Wilayandi, Ibu de koma Gede Sumatera, kemudian Rahmat Anjaya. Apa bisa dalam membuatkan batik? Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat untuk hidup para peneliti keraton dan dapat kerajaan di Nusantara. Sama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan hati dan hasil negara berbeda sama di bidang kesadaran. Apa saja pengalaman yang dalam dapat di bidang sosial, budaya, dalam lingkungan kesehatan. Orang Indonesia dalam kesehatan di bidang sosial berikut ini adalah 1. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan Indonesia. 2. Membantu kegiatan kemanusiaan. 3. Membantu negara yang sedang dalam konflik. Melanjutkan antara usaha kelompok seni budaya. Manfaat dan tujuan yang melakukan kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Manfaatnya dapat menggabungkan persaudaraan antara negara ASEAN. Tujuannya meningkatkan solidaritas dan kerjasama antara negara ASEAN. Oke, siap. Tadi sudah disampaikan nomor 3. Kira-kira kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, Sania. Siapa yang menulis dan mencari jawabannya? Semua anggota kelompok. Semua anggota kelompok ya. Jadi sudah pas sekali, mantap. Ada lagi? Tidak ada ya? Sudah semua pas ya, sama jawabannya mirip ya? Ya, karena sudah ada. Di mana tadi jawabannya? Di buku siswa dan bahan? Ada. Oke, kalau tidak ada, beri tepuk salut dong untuk kelompok 3. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Sekarang tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? Nah, ini lah over semangat ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya, sudah disampaikan dengan baik, dengan sangat baik ya. Jadi mungkin ada sedikit yang salah baca kata seperti kata regional itu ya, jangan sampai regional itu ragi sama regi beda ya. Regional, jadi kawasan wilayah tertentu, wilayah ASEAN ya. Nah, kemudian untuk berikutnya Pak akan memberikan penguatan terkait dengan apa yang sudah anak-anak tadi presentasikan dan kerjakan bersama kelompok. Coba perhatikan, bisa dilihat layar depan. Nah, ini videonya ya. Science or fun? Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPS, yaitu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran
itu, teman-teman mampu mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah, teman-teman, di awal pembahasan saya ingin mengingatkan sedikit kepada teman-teman mengenai ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada yang masih ingat ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Iya, betul. Nah, teman-teman, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang masih ingat jumlah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ada berapa? Iya, betul, ada 10. Negara apa saja sih, ada yang tahu? Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa negara Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional loh, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Teman-teman, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban pemakaian di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Itu yang sosial ya. Nah, kerjasama di bidang sosial yang selanjutnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung. Nah, teman-teman, pada saat wabah flu burung melanda Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara memberantas penyebaran virus flu burung. Belum tahu ya? Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN di bidang sosial. Sekarang teman-teman akan mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN pada 10-24 Agustus pada tahun 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya di Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam The Fourth ASEAN Student Science Project Competition yang diadakan di Thailand pada tanggal 22 sampai 26 Juli 2018 lalu. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya selanjutnya yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, teman-teman, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah Reciprocity ASEAN Youth Program atau SSEYT di negara-negara ASEAN. Oke teman-teman,
sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini. Ya. Nah, tadi sudah kita bersama-sama menonton penguatan dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang peran Indonesia di bidang sosial dan budaya di lingkup Asia. Ya, sudah. Kalau sudah ada banyak tweet. Nah, ya bagus. Tadi mereng terus ini dibentuk, ya. Oke, sekarang kita kegiatan menyimpulkan. Seperti biasa, apa yang sudah anak-anak atau apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Tentang ASEAN. Apa namanya? Tentang Pati lagi. Tujuan awal pembahasan Pati. Apa lagi? Peran Indonesia di peran kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN, ya, di bidang apa? Sosial dan budaya. Ini Pati terus jawabannya tentang sosial dan budaya. Pasti sudah kadang terlalu suka dengan batik, mungkin ya terus batik aja batik ingat. Ada lagi? Saja ya. Ya batik yang anak-anak gunakan juga pakainya batik. Pak ini namanya ada Bali ya. Oke, sudah sama-sama menyimpulkan. Nah sekarang kita ke kegiatan evaluasi. Namun sebelum ke evaluasi Pak minta dulu kumpulkan KPD-nya. Ya ada surat-suratnya silakan. Dan kembali ke tempat masing-masing. Silakan keluarkan smartphone-nya ya, panggil ya. Sini silakan. Sudah dibuka? Ya, ambil. Namun sebelum kita mulai, ingat ya, jangan sampai ada yang tidak sama. Tadi kita mengerjakan nyaman di apa? Siapa? Pokoknya bapak yang ambil. Oh iya ya nggak apa-apa. WA-nya ada. Kirim nanti linknya sama Lira ya. Siapa punya kontaknya? Nggak ada. Oh, kira sudah punya kontaknya ya? Ya silakan koneksi dulu ya. Simpan dulu nomor bapaknya. Sudah? Kita sambung dengan internet semua? Ingat jawab pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Saja bukunya ditutup. Sebelum kita mulai nanti seperti biasa ya. Konsentrasi. Ya. Dulu.
Ya, anak-anak, pas sudah bagikan linknya silahkan diklik. Seperti biasa diisi identitasnya dulu. Sabar. Sabar. Isi nama sendiri ya. Siapa yang ingin masuk? Ikut. Iya. Nah, harus panjang ya. Sabar aja. Sembilan. Lagi 2 orang. Masuk. Setia. Lagi 1. Oh, sudah 11 ya. Nah, jadi sudah 11 genap. Silakan anak-anak cermati pertanyaannya ya. Dijawab dengan baik. Jangan boleh lagi. Waktunya satu soal itu 2 menit. Jadi ada 5 soal, waktunya 10 menit ya. Bisa. Mulai.
Ada yang belum? Ada Pak. Kita semuanya logikanya membagi gitu ya. Ya, Lira Sania Adia, selamat kepada yang kakak. Oke, silakan HP-nya dimasukkan lagi ya. Kalau salah satu nggak masalah, karena salah satu udah bagus nilainya ya. Kelas akurasi jadi 80%, bagus ya. Nggak susah, karena kurang teliti baca soalnya ya. Ya, silakan udah masuk. Oke, kita lanjutkan. Kita akan ke kegiatan refleksi. Ya, kita sama-sama lakukan refleksi. Nama sebelum refleksi seperti biasa kita tarik nafas dulu ya. 5 kali seperti biasa supaya tenang sedikit ya. Tarik nafas, mulai. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Lagi satu. Nah ya. Yang tadi sudah deg-degan karena menjawab evaluasi dan juga belajar. Sekarang kita lanjutkan ya refleksinya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar tadi? Senang. Oke, senang ya. Bagaimana Satya? Senang Satya? Terus apakah pembelajarannya menarik? Menarik. Kira-kira apa yang membuat anak-anak tertarik saat belajar tadi? Dapat menjawab apa itu? Soal evaluasi. Yang menggunakan apa? HP ya, gadget ya. Jadi anak-anak sekarang lebih suka bermain HP, jadi pasti senang lah kalau belajar pakai HP ya. Iya. Tapi hati-hati karena itu akan berdampak pada penglihatan juga kan. Kita kurangi ya. Yang keempat, apa hal terpenting yang anak-anak pelajari hari ini? Tentang seni batik. Tentang kesenian batik, tentang peran batik. peran Indonesia Ya. kerjasama di bidang sosial dan Batik. budaya di lingkup apa? ASEAN. Itu lingkup batik. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, apa yang ingin anak-anak pelajari lebih lanjut? Nah, apa kira-kira? Banyak Pak. Tentang ASEAN. Tentang Baju. ya, tentang ASEAN ya. Oke. Kira-kira ada yang nggak ingin lupa lanjutkan lagi ya? Apa yang perlu diperbaiki di kegiatan selanjutnya? Nggak ada. Apa lagi yang kira-kira? Sikapnya lagi enggak. Maksudnya untuk Bapak apa kira-kira lagi kita kira-kira? Sudah pas ya? Nah, nanti kita akan belajar nanti dengan model dengan kegiatan seperti ini kita sudah artinya anak sudah puas ya? Ya, oke, siap. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya untuk besok ya, tugas di rumah dan materi besok, yaitu yang pertama anak-anak kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu. Jadi kebudayaan apa yang ada di tinggal anak-anak itu dibuat besok ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia. Budaya di lingkungan kita apa ya kira-kira? Nah, catat dulu. Ya, terus kalau dia terkenal gimana perasaannya? Cuma 2 itu ya. Terus ya itu nanti dikerjakan di buku tuh. Ya, oke. Nah, besok juga kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Ya, ini sekarang kita lanjutkan yaitu ke bernyanyi lagu daerah. Ya, namun sebelum bernyanyi kita tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Ya, semangat. Dan anak-anak tahu dong lagu daerahnya? Ya, lagu Bukit Cening. Kalau tidak tahu berarti sekarang harus tahu ya.
Pak dengar suaranya merdu sekali ya. Bagus. Tunjukkan doa kita kelas 6 yang CCB. Apa itu CCB? Cerdas, ceria, Oke, CCB kita ya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan berdoa ya. Sebelum akhir kegiatan pelajaran ini kita akan berdoa dulu karena tadi dipimpin oleh Sania, jadi Sania lagi yang pimpin. Silakan Sania. Iya, ada. berdiri. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sania. Silakan dulu. Nah, ya. Tadi sudah kita sampai di awal. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Pak tutup dengan para mesanti ya. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi.